kita masuk ke berbahagia. Karena kita juga ada tamu, saya akan menyampaikan sebentar dari Allah. Gandeng dengan salah satu zakat adalah urut tijarah, barang perdagangan. Setelah kemarin kita sudah bicara mengenai masalah al-mawasi, yaitu hewan ternak. Kemudian al-asman, yaitu barang-barang berharga emas perak. Kemudian kita juga sudah jelas-jelas mengenai masalah anabatan, hasil tanaman sudah. Nah, sekarang ini diterangkan oleh Ustaz Rahman tadi mengenai masalah barang perdagangan. Begitu banyak macamnya zakat itu, ya, karena memang kehidupan kita ini ya, tidak hanya pekerjaan di ladang, tapi juga simpanan harta emas perak, juga kita mempunyai usaha dari hasil perdagangan kita juga sebenarnya. Karena barang yang dizakatkan pada barang pertanian itu hanya ditentukan, itu hanya kintok, gandum, kemudian syair yaitu padi, kemudian atamar yaitu kurma, kemudian yang keempat adalah zabib ya, atau kismis ya, kismis. Selain itu ya, selain itu tidak diwajibkan zakat. Tapi kalau dia punya usaha kebun ketimun, dia punya usaha tanaman kebun anggur, itu nanti maksudnya di urut tijarah ya, tetap dikeluarkan zakat ya, karena kepedulian kita kepada orang itu apa itu ya banyak caranya ya, banyak caranya, dan didorong untuk kita ini peduli dengan mereka itu. Hari ini sekalian, mengenai masalah urut tijarah ini ada satu bentuk ya, bentuk zakat yang sekarang ini berkembang. Dan justru zakat ini yang banyak sekali menghasilkan zakat ya kepada kepentingan umum, yaitu zakat profesi. Zakat profesi. Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha. Sekarang ini orang yang berprofesi tertentu itu gajinya lebih besar daripada pekerjaan biasa. Misalnya dia seorang konsultan. Seorang konsultan kelihatannya duduk-duduk di meja saja, ya. Tetapi sekali dia memberikan suatu advice, ya, pemecahan suatu masalah tersebut dagang, dia mendapat sekian persen. Notaris misalnya, ya, dapat 2,5%. Kemudian dokter, selain dia dapat gaji dari tempat dia bekerja, dia juga di luar dia dapat bisa pulang mencari uang dengan profesi dokter. Nah, pekerjaan profesi ini sekarang ini ditangkap oleh para ulama, ya, bahwa ini positif ini untuk membantu kaum du'afa. Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat profesi ini. Paling tidak ada 3 bentuk daripada tanggapan ulama mengenai zakat profesi. Yang pertama, zakat profesi ini disamakan dengan zakat perniagaan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rahman. Ya, karena sama-sama usaha. Profesi berusaha juga untuk mencari rezeki, perdagangan juga berusaha juga mencari rezeki. Maka dari itu, ya, orang yang bekerja apapun bentuknya, apakah di kantor, apakah buruh, ya sekarang ini kita peringati, ya, apakah dia itu profesi keahlian, dokter, ya, akuntan, ya, konsultan dan sebagainya, itu usaha. Karena usaha, zakatnya disamakan dengan zakat perniagaan. Kalau zakat perniagaan itu kursnya itu adalah sama dengan emas dan perak, yaitu senilai 86 gram, ada yang mengatakan ulama 92 gram. Katakanlah kalau zakat di perintah Allah yang rendah aja 86, kita keluarkan zakatnya jangan nunggu 96 ya. Rendah lebih bagus itu ya, jadi segera kita keluarkan. Nah, dan karena disamakan dengan zakat perniagaan, maka gaji, upah atau jasa ini ya kalau sudah sampai di nisabnya harus dikeluarkan 2,5% daripada itu. Karena ini disamakan dengan tijarah, maka ya nunggu haul dan nunggu nisab ya, nisabnya sampai kalau sampai. Ya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan kalau seandainya belum sampai 1 tahun, ya, haulnya itu nisabnya sudah melebihi daripada ketentuan 86 gram, ya keluarkan aja lah. Ya. Karena
ditunggu manfaatnya di konteks kamu itu apa, jangan tunggu sampai 1 tahun gitu ya. Ya walaupun nanti besarnya dan keluarnya sama, tapi kalau sudah sampai 1 nisab ya, walaupun baru 2 bulan ya dapat order daripada perusahaan apa keluarkan dana ya supaya manfaatnya dirasakan. Karena salah satu daripada tujuan zakat itu adalah keberkahan dan kesucian dan kemanfaatan tubuhnya dari sebab. Yang kedua, ulama yang kedua berpendapat bahwasanya zakat profesi ini disamakan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian, ya. Waktu hak kahu yauma hasadi, keluarkanlah hak kahu hak zakatnya ini ya yauma hasadi pada setiap panen. Jadi zakat pertanian itu nggak nunggu 1 tahun. Pokoknya kalau sudah panen ya keluarkan saja, ya keluarkan saja. Nah, zakat panen, zakat pertanian itu berapa? Nah, kita tahu ya. Kalau pertaniannya itu dengan air hujan ya keluarnya keluarnya ya agak banyak 10%. Kalau hasilnya dari pertanian itu pakai irigasi, pakai tenaga buruh yang untuk mengairkan air, pakai biaya ya lebih kecil, zakatnya 5%. Nah, berarti zakat profesi ini juga dikeluarkan seperti itu, minimal 5%, maksimal 10%. Yang nggak ada. Kalau zakat profesi kan nggak ada kena air atau tidak kena air. Tapi kalau mau 5% ya sudah kena persyarat sama dengan zakat pertanian. Kalau 10% bisa pahalanya juga lebih berlipat ganda. Gitu ya. Nah, model yang kedua ini yang sekarang ini yang diterapkan oleh banyak organisasi keagamaan. Ya, saya nggak usah sebut organisasi mana ya. Tapi ada organisasi yang tidak besar, tapi dananya banyak sekali. Dananya besar, melebihi daripada dananya organisasi besar kayak NU dan Muhammadiyah itu, ya. Karena ada kedisiplinan daripada anggotanya itu untuk mengeluarkan zakat profesi sebanyak 10%. Ya, kalau dia dokter 10%-nya berapa ya? Kalau dia konsultan berapa? Dosen nggak begitu banyak sih ya, konsultan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu zakat profesi bentuk ketiga yang disamakan rikas barang temuan. Jadi profesi ini ya tahu dapat order ya setiap sekian juta apa kayak temuan kayak harga nongkrong gitu ya. Karena kadang-kadang tuh orang sudah terkenal itu nggak nunggu waktu, setiap hari berdiri telepon ada order. Jadi kayak barang temuan ya, kalau barang temuan rikas maka ya zakatnya adalah sama dengan teman 20% dikeluarkan zakatnya. Ya. Kebanyakan di Indonesia ini tidak bisa jadi yang ketiga ini ya. Mungkin terlalu berat ya. Tapi yang pertama dan kedua ini sekarang ini yang sedang membudaya di negara-negara muslim ya. Zakat profesi baik yang disamakan dengan perniagaan, dia mengeluarkan zakatnya terus ya. Paling tidak setahun sekali 2,5% daripada gaji dia, katakanlah 5 juta kali 12 bulan ya dipotong 2,5% kan berapa itu dikeluarkan. Jadi yang melakukan ini seperti Basis, Basras, Pertamina, BUMN, bank-bank itu semuanya pegawainya yang muslim ya itu mengeluarkan kepada itu. Makanya di Pertamina sekarang di BNI ada badan dakwah ya yang sengaja mengkoordinir para bupati dikirim ke luar daerah ya dengan biaya itu ya. Bukan dari biaya perusahaan, dari biaya zakat. Inilah saya kira hari sekalian sebagai tambahan wawasan ya. Kita tidak hanya tertumpu kepada masalah zakat emas, zakat barang ternak, binatang ternak, zakat pertanian ya, atau perdagangan biasa warung-warung itu ya. Tadi lupa disampaikan oleh Ustaz Rahman bahwa zakat perniagaan itu ya itu ngitungnya itu dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan ya, dua-duanya dihitung. Makanya orang yang berpendapat bahwa zakat profesi itu sama dengan zakat pertanian itu karena apa? Karena zakat pertanian itu yang dihitung itu adalah hasilnya saja, sawahnya nggak dihitung nilainya, ya. Nah, tapi kalau perdagangan dihitung modalnya itu, ya makanya agak cocok saya kalau perdagangan, cocoknya profesi itu sama dengan pertanian, ya. Waktu hak kamu ya bakal sotin, keluarkanlah zakatnya ya bakal pada waktu kamu panen. Apa panennya tiap bulan, apa panennya 1 tahun sekali. Ini mudah-mudahan bisa jadi wawasan. Doa Bapak sekalian.